Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala maba'du. Teman-teman sahabat dimanapun berada, semoga kita semuanya selalu sehat walafiat. Ya, ada Pak Kiai Maskur. Nyuwun ngapunten. Ini lagi sinau latihan online. Melanjutkan pengajian ngaji tafsir surat Yasin. Semoga kita semuanya selalu diberikan sehat walafiat. Namun sebelumnya mari sama-sama kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Kita kirimkan hadiah kepada baginda Rasul Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain wa ila arwahi khulafa'ir rasyidin wa a'immatil arba'atil musta'idin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ila arwahi jami'il awliya illa min masyarikil ardi wa maghariba fil barri wal bahr, khususan Sultanul Aulia ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati jami' muassis Nahdlatul Ulama, khususan hadratu Syekh Hasyim Asy'ari wa sairina ulama'in Nahdlah, wa khususan muallif tafsirul Quran, khususan tafsir surat Yasin Hamami Zadah. Syai'ulillah walaumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kemarin ada beberapa catatan penting ya tentang surat Yasin ini, bahwasanya diantaranya innallaha ta'ala qara'a surata Yasin wa Toha qabla ayyakhluqas samawati wal ard bi alfi amin. Jadi surat Yasin dan surat Toha ini sudah dibaca oleh Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, jauh sebelum menciptakan langit dan bumi, kira-kira 2000-an tahun. Maka ketika surat Yasin ini dan Toha dimasukkan di dalam Al-Quran, malaikat mendengarnya lalu menyambut tubali ummati Muhammadin, maka beruntunglah bagi umatnya Nabi Muhammad, nazala alaihim hatani suratani wa tuba liman tahmilu bihima wa tuba li alsinatin tatakallamu bihima. Jadi beruntunglah, kata malaikat, umatnya Nabi Muhammad yang diberikan panduan kitab, diantaranya ada surat Yasin dan Toha. Dan beruntunglah orang-orang yang membiasakan lidahnya digunakan untuk membaca surat ini. Nah, bahkan juga sangat beruntung juga orang-orang yang menghafalkannya. Nah, catatan kemarin saya kira penting untuk untuk kita jadikan landasan, sebagaimana kita dibiasakan oleh para kiai-kiai kita, para ustadz-ustadz kita untuk membiasakan membaca surat Yasin. Kenapa? Nah, diantaranya juga kemarin ada catatan lawadatu annaha Yasin fi qalbi kulli insanin min ummati. Jadi Rasulullah menyampaikan, sungguh aku ingin, katanya Rasulullah, surat Yasin ini
agar betul-betul tertanam di hatinya umatku, katanya Rasulullah Muhammad SAW. Maka perintahnya juga aksiru qira'ataha di surat Yasin fa inna fiha khosaisun katsirah, karena di dalamnya ada keistimewaan yang banyak. Nah, keistimewaan kemarin nanti bisa diulang, dilihat di video yang sebelumnya. Di antaranya orang yang membacanya ditanggung keamanannya, diampuni dosa-dosanya. Kalau memang betul membacanya dengan hati yang connect, hati yang ikhlas, maka segala yang menjadi kesulitan kita ketika kita membaca dengan baik, maka akan segera mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk, jadi bukan hanya untuk dibacakan kepada orang yang mau meninggal saja, tapi orang punya hutang, punya problem, baca Yasin, insya Allah ada solusinya. Bahkan kalau orang kelaparan, diibaratkan begitu, kelaparan itu baca Yasin dengan serius, insya Allah akan berasa kenyang karena keistimewaan surat Yasin. Nah, Yasin kemarin artinya adalah ada ya insan, ya sayyidal mursalin, nama surat dan lain sebagainya. Sekarang ke halaman 3. Ini saya membaca kitab ini Hamami Zadah di halaman 3 baru. Ada beberapa kali pertemuan karena di awal baca Fatihah, kemudian baca surat Al-Baqarah, tapi yang terbiasa dibaca di surat Yasin saja. Nah, yang dibaca di dalam tahlil saja. Nah, jadi dipilih-pilih, tidak semuanya, karena itulah beberapa ayat yang sudah terbiasa dibaca oleh kita semuanya, setidaknya seminggu sekali saat tahlilan atau yasinan. Tergantung daerahnya masing-masing, ada yang namakan tahlilan, ada yang namakan tawasulan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kemarin ala siratim mustaqim, ya, kemarin ini sudah sampai sini. Ala siratim mustaqim al murad as-sirat dinul Islam, yakni ya Muhammad innaka laminal mursalin. Jadi sesungguhnya wahai engkau Nabi Muhammad sudah betul ada di jalan yang benar, yang lurus. Nah, lurus ini, jalan lurus di dalam beragama itu bukan berarti lurusnya kayak penggaris. Karena persoalan selalu ada sesuai dengan tempat persoalan. Nah, itu karena Islam ini, Al-Quran ini cocok likulli zaman walikulli makan. Maka yang dimaksud lurus itu tidak seperti kayak penggarisan. Nah, jalan kalau yang belok-belok itu tetap selamat. Nah, jalan lurus itu bukan berarti jalannya kalau ngalor terus nggak ada beloknya, atau ngetan terus nggak ada beloknya. Karena ya seperti jalan yang kita lewati itu ya ada belok-beloknya, tapi selamat sesuai dengan rambu-rambu aturan di dalam beragama. Ala siratim mustaqim as-sirat dinul Islam, yakni ya Muhammad innaka laminal mursalin. Nah, surat ini diantaranya pentingnya adalah menegaskan kembali Rasulullah sebagai utusan. Jadi kalau ada orang-orang kafir Quraisy terutama ketika tidak percaya dengan kenabiannya, maka Allah sendiri yang justru akan menjadi saksi. Tanzilal azizir rahim. Tanzila diturunkan.
apa Al-Qur'an, fa in quri'a bin nasobi yakunu nasobahu bil fi'li. Ketika dibaca nasab, maka ada fi'il al-mahdhuf yang dibuang. Fa takdiruhu, maka perkiraannya, takdirnya Iqra tanzilal azizil. Nah, jadi ada lafadz Iqra yang dibuang. Nah, jadi perkiraannya ada lafadz Iqra. Yakni ya Muhammad Iqra al-munazzal minal azizir rahim. Wahai Nabi Muhammad, bacalah Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah yang Maha Aziz, yang Maha Rahim. Fa in quri'a birraf'i yakunu khobaron lil mubtada. Kalau memang dibaca rafa, yakunu khobaron lil mubtada. Ada khobar, menjadi khobarnya mubtada, mahdhufun yang dibuang, fatakdiruhu hadal qur'ana munazzalun alaika biwasitati Jibril alaihissalam. Quran ini diturunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad biwasitati Jibril alaihissalam, dengan perantaraan malaikat Jibril, minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala, al-azizi, yang mulia. Kalau aziz ini mulianya karena indah. Nah, jadi aziz itu indah, mulia karena keindahannya. Al-ghalib al-muntakimu minal ma'asi. Ar-Rahimi, dan dat yang maha kasih sayang. Lil muti'ina faqra ya Muhammad hadzal qur'ana lil munkirina hatta yasma'u kalami. Wahai Nabi Muhammad, bacalah Quran ini di depannya orang-orang yang mengingkari atas kerasulanmu, sampai mereka mendengarkan apa yang menjadi firmanku. Wa yakhafu minni, dan mereka agar punya rasa takut. Wa yaji'u ilal ansofi, dan semoga juga pada mau datang. Litundira qauman ma undira aba'uhum, untuk menakut-nakuti, mengingatkan kauman pada kaum ma'undiro yang belum pernah diingatkan oleh aba'ahum, oleh bapak-bapaknya mereka. Jadi memang orang kafir Quraisy ini, orang Arab ya, saat itu memang tidak banyak punya rasul, tidak banyak punya nabi. Jadi ada fatrah yang panjang sejak Nabi Ismail alaihissalam, lalu jedanya sangat begitu jauh, baru kemudian muncul kerasulannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang kafir Quraisy saat itu memang ya sudah lama sekali tidak punya pembimbing, sehingga banyak yang lupa. Nah, kalau kelamaan ya begitu. Sama kalau kita ini lama nggak belajar, berhenti. Ini biasanya kalau menjelang Ramadan ada tawakuf, ngajinya ditawakufkan, seolah-olah nggak ada ngaji lagi. Kalau benar sampai berhenti tidak ngaji 1 bulan penuh, wah itu nanti untuk memulai lagi itu susah. Jadi makanya di sini penting, meskipun bulan puasa di bulan Sya'ban kemarin sudah ditawakufkan pengajiannya, tetap di bulan Ramadan kita tetap belajar. Kenapa? Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Karena kewajiban mencari ilmu itu ya sejak lahir sampai nanti menjelang ajal tiba. Jadi tidak ada istilah liburan. Jadi libur sekolah boleh, tapi libur belajar tidak boleh. Nah, bagaimanapun dengan cara apapun belajar itu penting. Kenapa? Karena ibarat orang akan di dalam diri kita ini setidaknya ada jasad, ada roh, ada pikiran.
yang semuanya kira-kira membutuhkan energi. Nah, kalau jasad energinya ya makan. Makannya berapa kali? Ya minimal makannya 2 kali. Buktinya orang puasa juga tetap sehat. Pagi sama sore tetap sehat. Nah, jadi tapi untuk orang Indonesia nggak apa-apa lah memakan 2 kali. Banyak berasnya ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, begitu juga hati. Hati juga butuh energi. Nah, energinya hati itu dengan apa? Ya dengan zikir. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minimalnya mengerjakan sholat 5 waktu dengan baik. Nah, itu dengan energi itulah hati akan tatmainnu qulubu. Jadi hati akan merasa tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi orang mengerjakan apapun itu perlu ketenangan. Maka hati itu harus ada energinya. Orang kalau sibuk bekerja lalai kepada Allah, itu ya mudah marah. Tapi kalau asupan gizi terhadap hatinya ini, gizi hatinya cukup, insya Allah mengerjakan apapun akan mudah dengan dengan tenang cara mengerjakannya, dengan tenang cara memutuskan persoalannya. Nah, kemudian pikiran. Nah, pikiran ini juga sama, perlu energi. Otak ini kalau kita bedah konon panjangnya otak itu, kabelnya itu panjang sekali. Jika dibandingkan dengan memori komputer terbesar terbaik pun, konon katanya lebih besar otak manusia. Maka dengan teori ini, anggapan saya ini, tidak ada manusia yang bodoh. Yang ada hanya manusia yang tidak mau pintar. Jadi tidak ada manusia bodoh itu. Yang ada adalah manusia yang tidak mau cerdas. Kenapa? Karena tidak memberikan asupan gizi pada pikirannya. Kalau orang mau memberikan asupan gizi kepada pikirannya, tentu dengan belajar, ngaji, dengan diskusi, dengan membaca, dengan menulis. Nah, ini tentu asupan gizi kepada otak itu akan terpenuhi. Nah, kalau energi asupan gizi itu tidak dipenuhi, sama saja kayak orang yang misalnya kekurangan makan, maka bisa dikhawatirkan kena gizi buruk. Nah, orang yang lama tidak zikir kepada Allah, dikhawatirkan juga hatinya kena gizi buruk. Dengki, iri, nah itu muncul semuanya. Kenapa? Karena asupan gizinya kurang, jadi hatinya kena gizi buruk. Nah, begitu juga pikiran, kalau asupan gizi keintelektualitas, keilmuannya kurang, itu ya dikhawatirkan menjadi cara berpikirnya mudah dipengaruhi dengan hal-hal yang tidak baik. Kembali ke ngaji tafsir. Litundira qauman ma undira aba'uhum. Jadi mereka ini kaum orang-orang Quraisy memang sudah lama tidak mendapatkan peringatan. Fahum ghafilun, sampai mereka pada lupa. Anil imani, dari iman. Jadi orang yang lama tidak diajak zikir, imannya ini kering, kurus, keronta. Kayak orang kafir Quraisy karena lama lupa terhadap Allah, maka imannya ghafilun, sampai lupa. Anil iman warusdi, dan kecerdasannya dan pengetahuannya, sampai lupa. Ya Muhammad, yakni ya Muhammad, anzalna ilaika hadzal qur'ana
litakhawfa bihil qaumal ladzi lam yukhawwifu. Jadi wahai Muhammad, anzalna nurunke sapa ingsun. Saya turunkan Quran ini ilaika kepadamu. Hadzal Qur'ani ya rupane Quran. Litakhawfa supaya untuk memberikan perhatian. Ya nakut-nakutin dikit kira-kira. Liqaumin kepada kaum. Alladzi lam yukhawifu yang belum pernah mendapatkan peringatan. Jadi wahum ghafilun itu fahum ghafilun memang mereka betul-betul lama sekali fatrahnya belum mendapatkan peringatan. Minal qaumi dari kaum Quraisyin rupane ya maksudnya kaum Quraisy. Li'annahu min zamani Ismail alaihissalam, ini diterangkan ternyata di sini karena sejak kenabian atau kerasulannya Nabi Ismail alaihissalam ila zamanika sampai zamanmu wahai Nabi Muhammad, maja'ahum belum pernah ada hum di mereka nabiun siapa nabi wala mursalun dan rasul. Enggak ada rasul nabi setelah Nabi Ismail di Arab, lama sekali baru jedanya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum ghafiluna, oleh karena itu mereka ghafiluna itu pada lupa. La ya'rifuna ora padha ngerti, tidak pada tahu dinan ing agama, pada agama. Wala syariata dan tidak tahu, tidak mengerti, tidak memahami syariata ing syariat, pada syariat. Laqad haqqal qaulu ala aksarihim faum la yu'minun. Sungguh laqad haqqal qaulu, sungguh perkataan atau hak perkataan ini ala aksarihim pada mereka, fahum yang Quran kita terangkan kepada mereka, ya tetap saja fahum la yu'minun, mereka tidak mengimaninya. Ay wajabat kalimatal adzabi ala aksarihim li anna Allah ta'ala alima bi ilmih al-azali. Ini meskipun begitu Quran tetap diturunkan sampai Allah qasam innaka laminal mursalin, sungguhnya engkau menjadi utusan. Itu pentingnya apa? Pentingnya untuk mengingatkan, menguatkan tentang kerasulannya Nabi Muhammad. Meskipun kafir Quraisy tetap tidak mau beriman. Nah, karena saking lamanya, sama kita ini kalau lama manusia itu kalau lama berbuat maksiat, nggak usah berbuat maksiat terlalu parah misalnya orang dari kecil tidak pernah ke masjid, itu tua-tua tiba-tiba ingat kepada Allah, mau diajak ke masjid itu beratnya minta ampun, yang rasa malu, yang rasa tidak enak, ya udah tua, nah tahu-tahu muncul begitulah. Nah, maka di sini penting untuk membiasakan. Jadi teman-teman, sahabat semuanya dimanapun berada, kalau kita ini melaksanakan, mengerjakan kebaikan, itu ibaratnya investasi kebaikan. Itu ibaratnya investasi kebaikan kita pupuk. Tapi kalau kita tidak memupuknya, nanti ingin mengerjakan kebaikan kembali, itu yang muncul rasa godaannya banyak sekali. Oleh karena itu yang sudah pada taat, untung kita umat Islam itu diberikan celah, banyak celah untuk pertobatan itu. Sehari semalam ada sholat 5 waktu, seminggu sekali ada Jumatan, setahun sekali ada puasa Ramadan. Banyak kesempatan untuk kembali itu, untuk menservis kembali. Nah, jadi menservis diri, hati kita, pikiran kita, agar kita ini betul-betul ingat
kepada Sang Pencipta. Nah, kalau kita itu ingat pada Sang Pencipta, apapun persoalan, apapun kegiatan, itu enak cara mengerjakannya. Kita mudah juga untuk ikhlas. Nah, kita bulan puasa diajarkan wabiqodo ikarodin wabin nakma isyakirin. Nah, di situ kita diajarkan untuk selalu ikhlas, bersyukur. Nah, lebih-lebih dimanapun sholat taraweh, biasanya suratnya Al-Ikhlas. Ini luar biasa itu. Jangan dilihat pendeknya. Karena surat Al-Ikhlas ini luar biasa. Ya, suatu ketika Syariah dikomplain kalau ngimamin sholat selalu pakai surat Al-Ikhlas. Nah, ketika ada yang ngadu ke Rasulullah, Rasulullah mengirim utusan kepada Syariah untuk pergi ke Syariah menanyakan kenapa kalau ngimamin sholat selalu baca qul huwallahu ahad. Ternyata jawabnya ana uhibbuhu li'annahu, karena di dalam surat Al-Ikhlas itu terdapat asma'illah, asma'ul husna, asma'ul jalalah, wa ana uhibbuhu katanya. Nah, kemudian Rasulullah setelah mendengarkan itu, Rasulullah ngacungin jempol, wa ana uhibbu kadzalik. Sampaikan pada Syariah, saya juga suka, sampaikan kepada umat di sana. Enggak apa-apa lah tarawihnya pakai surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, itu luar biasa, sekaligus mendidik kita untuk ikhlas, segala sesuatu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay wajabat kalimatal adabi ala aksarihim lianna Allah ta'ala alima bi ilmi al-azali. Allah itu maha mengetahui sejak zaman azali. Meskipun Allah tahu orang yang akan diingatkan dengan surat diturunkannya surat Yasin itu tidak beriman, tetap surat Yasin diturunkan sebagai penguat, sebagai pembelajaran orang setelahnya nanti buat kita-kita semuanya. Nah, inna aktsara Quraisy, sesungguhnya kebanyakan mayoritas penduduk Quraisy la yu'minuna billah, tidak beriman kepada Allah, wa risalati Muhammadin alaihissalam, dan risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'abi Jalin, contohnya diantaranya Abu Jahal, wa Utsbah dan Utsbah, wa Syaibah dan Syaibah, wal Mughirah dan Mughirah, wa amsalihim dan lain sebagainya. Fal khatibu fi haqqiha ulai ashqiya li ta'kidil hujjah. Jadi kebenaran yang disampaikan kepada mereka meskipun tidak mau mengimaninya, untuk memastikan kalau dia itu tetap sudah diingatkan. Kalau tidak mau diingatkan termasuk nanti orang yang celaka. Jadi kalau nanti itu di sananya kemudian disiksa, ini sudah pernah diingatkan di dunianya. Untuk menguatkan. Nah, kira-kira begitu. Litakidi al-hujjah la li talibil iman. Jadi tidak ada unsur harapan ya biar beriman enggak. Li'anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala alima annahum laisu min ahli tauhid wal iman. Karena sungguhnya Allah Ta'ala sendiri tahu kalau mereka bukan bagian orang yang ahli tauhid dan ahli iman. Inna ja'alna fi a'nakim aghlalan fayya ilal adqani fahum mukmahun. Inna, sesungguhnya kami. Ja'alna menjadikan fi a'nakihim, di atas lehernya mereka, aglalan seperti terikat. Faya ilal adqani faumuk mahun, sampai seolah-olah pada dagunya ini
Enggak. Gimana ya? Mungkin begini ya. Nah, jadi nggak bisa apa-apa lah. Nah, jadi tangannya terikat di atas leher, aerofi'una ru'usahum, artinya tegese kepala mereka terangkat, waduna absor li'anna umudal gilli fi unukil maglul yadkhulu tahta daknihi. Saya nggak bisa gambarkan. Kira-kira matanya sudah tertutup, kepalanya dongak, lehernya tangannya terikat di atas lehernya. Gimana gambarannya itu? Pokoknya sudah tidak bisa diganggu dan tidak bisa apa-apa. Wadil ayat ala sabilit tamsil. Nah, ini keterangan ini, ayat ini bagian dari tamsil. Contoh, liman la yu'min billah, liman bagi orang la yu'minu yang tidak beriman, bilai kepada Allah, wa yatakabbaru dan sombong, biman dengan orang, kanat yang ada yadahu ila unukihi, tangannya yang diikat di lehernya, warofa'a ra'sahu dan mengangkat kepalanya ila sama'i kepada langit. Ini hanya gambaran, biasanya kalau orang sombong itu kepalanya menengadah ke atas, nggak mau nengok ke bawah. Ini sebagai gambaran lah. Jadi kalau orang sudah sombong itu memang susah ya, penyakit sombong itu untuk disembuhkan. Dokter pun ya nggak tahu, mungkin nggak tahu juga dokter itu. Belum ada obat yang diproduk untuk menyembuhkan penyakit sombong. Nah, ya paling diajak hatinya diajak puasa, jasadnya diajak puasa. Nah, itu lama kelamaan mungkin insya Allah sombongnya akan menurun. Walam yaro syai'an, dan tidak melihat sesuatu, wakilahiyya akhbaru an akhwalil kufar, ini hanyalah kabar tentang perilakunya orang kafir. Fi jahannama, nanti di neraka jahanam. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini, dan kami jadikan min baini aydihim, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dinding di belakang mereka, juga sekat di depan mereka. Sebaina aidihim, mereka sudah tertutup, mata hatinya tertutup. Ini gambarannya, ini bahasa balaghah kira-kira begitu. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw faghshaynahum fahum la yubsirun, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dinding dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Gampangannya memang mereka sudah tertutup hatinya sehingga tidak bisa dibuka keran imannya, sudah susah. Nah, biar keran iman kita ini selalu membaik, maka harus asupan gizi hati, gizi pikiran selalu kita isi. Nazalat hadil ayat, nazalat turun hadil ayat, apa iki ayat? Fi riwayatin, dalam suatu riwayat, fi hak ya Abi Jahal, di dalam ceritanya Abu Jahal, wa sahibihi, dan sahabatnya Abu Jahal, mim Bani Mahzum, dari Bani Mahzum. Wa dzalika, dan sesungguhnya mereka semuanya, inna Aba Jahlin, sesungguhnya Abu Jahal, khalafa itu supoto, nyumpahin, la in ra'aitu, kalau saya sampai melihat, Muhammad, dan pada Nabi Muhammad, pada Muhammad. Dia nggak mau ngakui kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Yusolli, itu sedang sholat. La ardohonna, halaman 4. La ardohonna,
yakti bakal jongkrokno. Apa itu? Pokoknya bakal menjedot-jedotkan. Kalau saya, katanya Abu Jahal, tahu Muhammad sedang sholat, saya akan jedot-jedotkan apanya roksahu, kepalanya, bil hajari, dengan batu. Jadi dia sumpah, kalau sampai aku tahu Muhammad sholat, dia kepalanya akan saya jedot-jedotkan. Iya bener ya bahasanya. Dijedot-jedotkan pada batu. Fatahu, maka mendatangi siapa Abu Jahalu pada Muhammad, adapun Nabi Muhammad yusalli itu sedang sholat, falamma rofa'a, dan ketika mengangkat siapa Abu Jahal al-hajaro, pada batu, syalat, moko nempel kayak kena lem. Batu yang diangkat itu tiba-tiba nempel. Ya dahu, pada tangannya, ilaunuki, di atas lehernya. Wala sokkol hajar, dan betul-betul nempel ya. Nempelnya banget. Biadi, dengan tangannya, sampai nggak bisa dibuang. Batu nempel di sini, tangannya nempel di sini. Gambarannya begitu. Biadi falamma ada, dan ketika pulang siapa Abu Jahal, tetap batunya masih ada di situ. Ila ashabihi, pada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabatnya tadi? Ada Bani Mahzum. Wa akhbarohum, dan menceritakan tentang persoalan kejadian ini. Bima ro'a, dengan apa yang dilihatnya. Pulang batu tetap dibawa. Bima ro'a sakotol hajaro, maka batu itu baru lepas. Yang tadinya mau dipakai ngantem Nabi Muhammad, ternyata batunya malah nempel di tangannya nempel di leher. Nah, nggak bisa dilepas. Nah, lalu pulang ke sahabatnya, tentu tahu bisa lepas batu ini. Lalu dia cerita tentang kejadian itu. Faqala rajulun, maka berkata rajulun, sopo preman. Min Bani Mahzumin, dari Bani Mahzum, salah satu di antara mereka yang premannya preman. Ana uqatilahu, saya akan membunuhnya. Jengkel kan, ngelihat Abu Jahal, dianggapnya kena sihir atau apa, jadi batu nggak bisa dibuang. Lalu marah-marah, kena tahu ceritanya. Nah, Muhammad mau saya bunuh, katanya, kata premannya. Bihadal hajari, dengan batu ini, dengan batu yang dibawa tadi. Fatahu, moko teko, maka mendatangi siapa rojul preman, hu, pada Nabi Muhammad. Wa adapun Nabi Muhammad yusalli, ternyata sama sedang sholat. Faroda ayyarmihi, faroda, maka akan melaksanakan, menginginkan, ayyarmihi, untuk membalangkan, mengantemnya, bil hajari, dengan batu. Fa'amallahu ta'ala, maka nggak tahu kenapa langsung dibuat buta orang itu, preman itu, oleh Allah Ta'ala. Fa'amallahu ta'ala basori, matanya dibuat buta. Jadi preman yang jengkel melihat kejadian yang diceritakan oleh Abu Jahal, lalu kemudian nggak terima, mau ngantem Nabi Muhammad dengan batu itu,
Tapi setelah melihat Nabi Muhammad sedang sholat juga, ternyata matanya buta, tidak bisa melihatnya. Faja'ala mongkon dadeke sapa Allah ing wong pada orang itu, pada preman itu, yasma'a itu mendengar, sautahu pada suaranya Nabi Muhammad alaihi salam, wala yarahu dan tidak punya kemampuan sapa rajul untuk melihatnya. Faraja'a maka balik kecelik ila ashabi kepada sahabatnya, falam yarohum dan tidak melihat mereka, hatta naduhu sampai dipanggil-panggil. Balik ke sahabatnya masih dalam keadaan buta dan dia tidak bisa melihat sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya itu, teman gerombolannya itu, Bani Mahzum, sampai manggil, fulan mau kemana ente? Nah, sampai karena tidak melihat, masih dalam keadaan buta. Ila sahabi falam yarum hatanatu faqalu ma sonatu, apa yang terjadi? Ma sonata qala ma ra'aituhu walakin sami'at sautahu. Si preman jawab, saya tidak bisa melihat Nabi Muhammad, tapi saya mampu mendengarkan ucapan sholatnya. Wahala baini wa bainahu syai'in kahai'atil ajal yang fakhu bidambihi walau danuta minhu li'aklakalani. Sampai temannya marah juga. Wa ba'da dzalika kullama arada Abu Jahal Muhammadan alaihi salatu wassalam la yaktiru ayyarahu, wa fi riwayatin nazalat hadil ayat fi ta'ifati Quraisyin wa dzalika anna nabi alaihi salam ma ashabi kanu jalisina yauman inda babil Ka'bah. Tapi dalam riwayat yang lain diterangkan bahwa surat ini turun ketika kullama arada Abu Jahal Muhammadan alaihissalam la yaktiru ayyarahu, tidak punya kemampuan untuk melihatnya. Wa fi riwayatin nazalat hadil ayat fi ta'ifatin, di suatu komunitas min Quraisyin, dari kelompok orang Quraisy. Wa dzalika dan sesungguhnya mereka anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ashabi itu bersama para sahabatnya, kanu jalisina sedang santai sama sahabat-sahabatnya. Nabi bersama sahabat-sahabatnya dalam riwayat yang lain. Yauman inda babil Ka'bati, dekat pintu Ka'bah. Faqalat Quraisy, orang Quraisy, kelompok Quraisy itu, ta'alau na'khud Muhammadan, kesini saya mau ngambil Muhammad, ma'ashabi dan bersama rombongannya, teman nongkrongnya, teman kumpulnya, teman duduknya. Wanadaba bihim ila jabalin, saya akan bawa dia ke gunung Abi Kubesin. Fanaktula Muhammadan, dan saya akan membunuh Muhammad, ma'ashabi dan para sahabatnya. Wa malla yardo, dan barang siapa yang tidak ridho, tidak atau melawan, barang siapa melawan, dinahu nakhla sabilahu wa illa fanuktal, kalau ada yang melawan, ya akan saya bunuh. Kullahum, semuanya. Wa ba'da hadil musyawarah ittafaqu wa atu ila Muhammadin wa ashabi, kemudian sepakat mendatangi Nabi Muhammad wa ashabi dan sahabatnya. Faja'alallahu ta'ala, maka menjadikan Allah, siapa Allah ta'ala, baina aidihim, di antara mereka saddan, terikat, wa min khalfihim saddan lam yarau Muhammadan wa ashabi. Ternyata kafir Quraisy yang mengancam Nabi Muhammad bersama sahabatnya mendatangi Nabi Muhammad, sama mereka tidak bisa melihatnya. Nah, wasawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Intinya kira-kira di ayat bagian sekitar sini
mereka diingatkan atau tidak, sebenarnya mereka tetap tidak akan beriman. Jadi kelompok-kelompok orang yang sudah hatinya keras, orang-orang yang sudah karatannya itu double-double, itu dibersihinnya susah. Maka menjadi santri itu kalau diajak ngaji ya harus segera ngaji. Menjadi orang Islam ya jangan berhenti ngajinya sampai kapanpun. Jangan sampai hati kita karatan, pikiran kita ini lusuh. Nah, jadi menjadi kita ini sebaiknya tetap mencari petunjuk, mencari pembelajaran terus-menerus. Jangan sampai kita ini menjadi seperti orang-orang kafir Quraisy. Li'annahum sabata fi ilmillahi ta'ala innahum la yu'minuna bal yamutuna alal kufri fayadkhuluna an-nara fa'ala hadha takdir yakunu al-indar ta'kidan lil hujjah liingkarihim. Jadi ayat ini sebenarnya Allah juga tahu kalau mereka juga tidak bakalan beriman, mereka mati dalam keadaan kafir dan akan masuk neraka. Tapi ini juga perlu disampaikan kepada mereka bahwasanya waktu di dunia sudah pernah diingatkan. Nah, di pesantren juga begitu. Terkadang ada ustadz yang agak cara mengingatkannya itu agak keras. Ya, waktunya ngaji-ngaji, waktunya ini. Nah, ini juga terkadang dibenci itu. Padahal itu nanti sangat bermanfaat. Yang diingat yang baik-baiknya saja. Nah, tapi bagaimanapun kalau kita di pesantren enaknya kayak apapun kita tetap didoakan, saling mendoakan. Nah, sekarang ini enak bisa ngaji lewat online. Semoga yang kita kerjakan ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Innama tunziru man ittaba'a dzikra ghasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Wallahu alam bisawab. Nanti kita teruskan lagi. Jadi di pengajian malam ini kira-kira hasilnya intinya kita harus tetap belajar, kita harus tetap berusaha mencari petunjuk terus, jangan sampai kita ini dalam fatrah yang panjang, jarak yang panjang tidak pernah belajar, jarak yang panjang malas sholat, jarak yang panjang kita tidak silaturahim dengan orang-orang alim, kita jarak yang panjang tidak menyapa sanak saudara kita. Jangan sampai ini kalau lama tidak nyapa orang tua, nanti mau nyapa juga agak riko. Ini yang di perantauan ini. Lebaran tidak boleh pulang, saya nggak tahu itu. Nanti kalau sampai anak lupa bapak, nanti tanya pemerintah. Nah, tapi kira-kira sekarang komunikasi udah ada, alat komunikasi banyak, ya tetap silaturahim bisa kita sambung melalui media online. Nah, ini ada juga teman-teman, ada Asma ini di Thailand ini. Jadi meskipun Thailand bisa komunikasi dengan kita yang ada di Indonesia. Ini ada Pak dosen juga, ada Pak Naini, semoga selalu sehat. Alhamdulillah. Itu ya barangkali yang bisa saya sampaikan di malam ini, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan, ini tabarukan lah kira-kira di bulan puasa kita berzikir murojaah. Jadi murojaah ini saya anggap zikir untuk mengingat-ingat kembali apa yang pernah kita pelajari waktu ngaji. Nah, selain itu memang kenapa saya dari kemarin-kemarin itu ingin membaca tafsir, tahlil dan yasin. Kalau di sekitaran Jakarta itu banyak buku yasin yang di situ ada nama saya. Jadi bukan pengarang, Quran kok dikarang. Sudah ada. Jadi di buku yasin yang kecil-kecil itu ada nama saya itu. Nah, makanya saya juga punya rasa untuk bagaimana orang yang sudah baca yasin itu setidaknya juga
paham isinya. Nah, ini sengaja ada berapapun yang mendengarkan, itu videonya akan tersimpan. Nanti bisa didengarkan di lain waktu, entah kapanpun. Semoga bermanfaat untuk siapapun, untuk kita semuanya. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Mari kita tutup dengan baca surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.